السلام علينا وعلى عباد الله. Sambil mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulla ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian tentunya kita sama-sama memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan juga karena Allah subhanahu wa ta'ala salam dan juga salawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, karunia, inayah, serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, itu masuk di bab di kitab Az-Zuhud Ibnu Mubarak. Itu babnya adalah itu bahayanya mencintai sisi kehidupan dunia. Panjenengan kalau masuk di kitab itu, maka masuk di bab yaitu bahaya dari mencintai dunia. Di kitab ini disebutkan hubbud dunya huwa alladzi ngamaru annar bi ahliha. Kecintaan kepada dunia itu adalah mengakibatkan nanti pelakunya akan memenuhi penduduk neraka. Berarti isi penduduk neraka semuanya adalah ahli dunia atau orang-orang yang cinta kepada dunia. Kemudian zuhdu, maka adapun zuhud, maka adapun orang yang hidupnya dalam keadaan berzuhud di dunia, di dalam kehidupan dunia, huwa allazi amaro al-jannata bi ahliha. Maka yang namanya orang yang zuhud di dalam kehidupan dunia, nanti pelakunya akan memenuhi surga. Penduduk surga adalah orang-orang yang dulu hidupnya di dalam kehidupan dunia zuhud. Kebalikannya penduduk neraka semua penduduknya adalah orang-orang yang dulu cinta dan sangat gandrung kepada dunia. Dan berikutnya, wasyakkaru bihubbid dunya a'dhamu min syakari bil khamr. Orang yang mabuk karena cinta dunia itu lebih besar bahayanya dari mabuk khamr. Orang yang mabuk karena kehidupan dunia itu lebih besar mabuknya dibandingkan orang yang mabuk minuman. Kalau suatu saat Anda melihat orang yang mabuk minuman, itu lebih kepenak dibandingkan orang yang mabuk karena kehidupan dunia. Wasyakaru bil khamr, karena yang namanya orang yang mabuk dengan khamr, maka yastafiqu sahibu khaliban, seakan-akan lebih dominan dia sadar bahwa apa yang ia lakukan itu adalah sesuatu yang jelek, dan dia menyadari pula bahwa mabuknya itu adalah mabuk karena pengaruh minuman. Orang kalau lagi mabuk minuman itu menyadari kok apa yang ia lakukan itu adalah jelek, dan pengaruh yang menjadikan dia mabuk karena unsur minumannya. Itu seperti itu.
Akan tetapi amma asyakaru bihubid dunya, akan tetapi orang yang mabuk karena dunia, fala yastafiqu, dia tidak sadar pelakunya. Wong kalau sudah gandrung terhadap kehidupan dunia atau mabuk di dalam kehidupan dunia tidak sadar. Bahkan kemudian pelakunya tidak sadar sama sekali. Dia akan tersadarkan kecuali setelah fidulumati lahadi, setelah dia mendiami kubur yang gelap. Nembe dheweke begitu masuk ke dalam kubur, ke alam barzah, setelah meninggalkan dunia ini nembe sadar jebulane nyong mabuk mbiyen narekalane nang dunia. Maksudnya seperti itu. Kalau seandainya kita lihat poin di dalam kitab ini, hari ini kita dihadapkan kepada satu permasalahan penyakit umat yang hampir-hampir mereka semuanya hampir-hampir mereka mabuk karena faktor dunia, sampai-sampai kemudian mereka itu tidak sadar. Sementara mabuknya itu terlalu sudah amat tinggi, sampai-sampai kemudian agama, ibadah juga menjadi media untuk motivasi dunia. Hari ini kan ya, hari ini sing mabuk dunia itu lebih parah maning. Soalnya banget parah sampai-sampai ibadah kemudian mendekat kepada Allah, tujuan aslinya aja adalah dunia. Siki hampir-hampir seperti itu. Kan lebih parah mending. Wong mabok dunia itu adalah sesuatu yang hina dalam pandangan Allah. Nah ini dia mabuk dunia dibungkus dengan ibadah. Kemudian setelah dibungkus ibadah, janjane motivasinya yang sebenarnya adalah dunia. Nah, sementara kalau di kitab Tauhid, kalau kita melihat di kajian kitab Tauhid, kitab Tauhid itu menyebutkan wal isyraku billahi anwa'u katsira. Yang namanya syirik kepada Allah, jenisnya macamnya sangat banyak. Jenis macam perbuatan syirik kepada Allah jenisnya sangat banyak. Kalimatnya seperti itu. Maka termasuk bagian dari syirik, yaitu angtakhudad dunya labal insani wa aqallahu tajidu naqlahu wa fikrahu wa badannahu wa naumahu wa yaqidatahu kullaha fid dunya madakasibayum madakhasira walladhi lidzalika tajidu yatakhayyalu ala dunya bil halali wal haram. Kalau kemudian termasuk bagian dari syirik adalah yaitu apabila yang namanya sisi kehidupan dunia menjadi tujuan di dalam hidupnya, termasuk syirik kepada Allah. Manusia hidup di dalam kehidupan dunia, tujuan utamanya adalah dunia, sehingga dia akan senantiasa terikat dengan dunia. Akalnya, pikirannya, badannya, tidurnya, bangun tidurnya, semuanya motivasi dunia. Dewek kayak gue, Pak. Kita kayak gue, iya ya, dewek meh pada ya. Cuma dewek yang lebih parah maning dibungkus nganggo ibadah. Ning janjane motivasi dunia. Aslinya dewek janjane ahli dunia. Itu parah maning ya. Nah, lantas dia akan berpikir apa yang nanti kemudian hari ini dia dapatkan dari nikmat-nikmat dunia, apa yang nanti kemudian rugi dari sisi-sisi kehidupan dunia, sehingga dia tidak peduli lagi halal, haram, menipu, merampas, semuanya tidak peduli. Bahkan dia hampir-hampir tidak peduli dan ia terkadang mengorbankan agamanya. Maka yang seperti inilah jatuh kepada hukum syirik kepada Allah karena mabuk terkait masalah dunia. Nek wong wis gue jenengane mabuk kambi dunia jadi terjebak pada hukum syirik. Oleh karena itulah di bab sebelumnya, kenek jenengan lihat di bab sebelumnya, Khalid bin Abi Walid panglima perang pada zaman dulu di zaman Nabi, tatkala berhadapan dengan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir perang, yang diucapkan oleh Khalid bin Abi Walid, dia berkata kepada pasukan musyrik, "Ya yuhal kufar," katanya, "wahai orang-orang kafir,
kalian semuanya datang meninggalkan rumah-rumah kalian, sungguhnya kalian itu mencintai kehidupan dunia. Sebagaimana kami datang ke sini, kami adalah orang-orang yang mencintai kematian, karena kami adalah cinta kepada kehidupan akhirat. Nek nang perang, kira-kira pasukan itu ahli dunia ahli akhirat kendelendi. Kendelendi kira-kira. Sing ahli dunia memang ada tujuannya dunia, karena ya dia ingin mencari supaya perang, supaya dia hidup. Tapi orang kalau sudah tujuannya akhirat, dia mencari kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak peduli apa yang akan diderita di tubuhnya. Pantas kaum muslimin di zaman dulu hidup karena mereka adalah orang-orang akhirat, jumlahnya sedikit, kelihatan penampilan fisiknya tidak seberapa, tapi ketika di medan laga seperti singa-singa yang haus terhadap mangsanya. Pantas pasukan kafir Quraisy dulu sangat takut. Bahkan pasukan Romawi di zaman dulu sangat takut kepada kaum muslimin. Kaum muslimin yang perang mau golek mati, wong dheweke tujuannya akhirat, tapi nek wong kafir perang golek dunia. Kira-kira menang sing ndi? Sing bingungnya nek kaya dewek. Ya. Ki jenengane syirik kepada Allah kalau yang namanya dunia itu sebagai tujuan. Hari ini kan kayak gitu kan. Ya kita lihatlah nuansa kaum muslimin di zaman kita hidup hari ini. Kadang-kadang tatkala bangun tidur sudah terkait dengan pikiran dunia. Bergerak pun ia bergerak untuk dunia. Bahkan yang namanya ibadah seakan-akan menghalang-halangi untuk mendapatkan dunia. Terbukti pada jeda-jeda waktu sholat mereka juga tidak berhenti dari aktivitas dunia, karena mereka sesungguhnya menganggap seakan-akan agama itu sebagai penghalang untuk banyak meraih, yaitu untuk banyak meraih keuntungan dunia. Angkong gune ibadah garap temenan nek lagi susah, bangkrut, tanamannya kemudian banyak yang mati, istrinya sakit, kemudian anaknya sakit, dan usahanya bangkrut, baru kemudian dia datang kepada Allah di sepertiga malam. Dia pasang atau kemudian jiwanya seakan-akan sedang bersedih. Ia angkat kedua tangannya seakan-akan ia ingin mengadukan kesedihan dunia. Ning janjane asline ahli dunia, tujuannya juga dunia. Terbukti setelah masalah dunianya itu selesai, dia tidak lagi kembali ke jalan Allah, dan dia kembali tidak datang di sepertiga malam. Siapa gue? Siapa gue? Direk nih seolah-olah kayak gue ya, seakan-akan gue sergap ibadah, gue khusyuk ibadah ditunjang atau ditopang oleh motivasi-motivasi tujuan-tujuan duniawi. Kadang-kadang seperti itu. Padahal yang seperti ini kalau kemudian di kitab tauhid jatuh kepada hukum syirik. Minas syirki, termasuk syirik orang yang beramal ibadah tujuan asli nih janjane dunia. Jadi sampai lagi sedih, akeh masalah terus datang di sepertiga malam, style di sit atine tujuannya. Janjane jenengan menekani Allah anu asli garap mendekat kepada Allah tak korup, apa janjane anu masalah dunia nih sampean. Ketengir nek masalah dunyane sampean, begitu masalah dunyane sampean rampung, siki wis ora salat wengi maning. Siki salate wis ora khusyuk maning. Dikira wis ora kaya pas lagi ana masalah, ngene dikira lagi ana masalah, masyaallah. Astagfirullah. Ning janjane gune astagfirullah kaya masalah dunyane. Masalah dunyane motivasi didorong oleh masalah-masalah dunia. Banyak yang seperti ini. Oke ya. Dan alhamdulillah dari kaum muslimin terjerumus di dalam pola yang seperti itu. Kalau suatu saat kemudian terjebak pada pola yang seperti ini, wah, inilah ahli dunia yang membungkus amalan-amalan dunianya dengan alam akhirat. Jadi kewalik dewek. Dunia akhirat gue tujuan, dunia sebagai media supaya mendapat amalan akhirat, nek dewek diwalik. Amalan akhirat sebagai media untuk meraih keuntungan dunia.
Walik lagi ya. Dia kan sering kebalik. Nah, mulanya ajang buku, jangan percaya. Atau jangan sampai kemudian jenengan mengambil quotes, mengambil kata-kata hikmah, mengambil kemudian semboyan-semboyan moto-moto dari notabene orang kafir, yang notabene mereka adalah ahli dunia. Kan banyak moto-moto kesuksesan seseorang tergantung cibiran seseorang. Mereka timbangannya dunia kok. Dewe kadang-kadang waktu adalah uang. Coba. Jadi ya, sing jenengan kayak gini kan motivasi yang mengarah kepada panjenengan cinta kepada dunia. Coba nih panjenengan dicekali kayak waktu adalah uang. Kepriwe jajal. Waktune sholat. Oh, karena berarti nek sholat ora uli duit ya bebel. Mulane akeh wong sing terobsesi dengan hal-hal seperti itu, akhirnya dia menganggap dia adalah orang yang sejatinya terjumus di dalam ahli dunia dan mabuk dunia, dia tidak sadar. Bahwa sadar dia adalah sesungguhnya orang yang mabuk terhadap dunia, tapi tidak menyadari. Kenapa bisa seperti itu? Setan telah memperindah dan dunia juga memperindah dirinya, supaya kemudian bagi siapa saja yang memabuk, kemudian mabuk karena dunia, seakan-akan dia menganggap dirinya bukan mabuk karena dihiasi oleh segala nikmat-nikmat dunia. Nah, dia sing susah kayak dewek. Itu seperti itu. Dan berikutnya adalah qala Yahya bin Mu'ad. Oleh karena itulah seorang ulama salafus saleh, dia berkata, namanya Yahya bin Mu'ad, ad-dunya khamru syaitani. Dunia ini adalah bulu solase setan. Dunia itu adalah homernya setan. Dunia adalah anggur 500 setan. Dunia adalah wine setan. Dunia adalah homernya setan. Dia sering mabuk dunia orang. Ya kan ya. Ya bayangkan saja coba. Jadi kan sekarang berpikir kayak gini. Kadang-kadang kita di masjid di kampung-kampung, itu dijadwalkan kajian seminggu 2 kali, seminggu 1 kali. Jadi kan kemudian sisakan waktu itu 1 jam untuk duduk bermajelis taklim. Sebelum Anda duduk bermajelis taklim, Anda kemudian beraktivitas apa? Ini kan ya. Anda termasuk orang yang cinta dunia? Tidak. Jika kemudian dari 1 minggu, kemudian seminggu ngaji 2 kali, gune mangkat nyambut gawe mencari harta benda dunia, semangat, giliran ngaji, keumanan keselet terus ngantuk. Kira-kira hamba dunia itu. Kira-kira hamba dunia itu kira-kira. Kita kan lagi ya. Kalau suatu saat kemudian kita mau berpikir secara jernih, coba bayangkan saja, Allah diimani waktu sisa-sisa di dalam kita setelah lelah, setelah kemudian berpayah-payah untuk mencari sisi kenikmatan dunia. Kita sisakan waktu 2 jam, 3 jam selama 1 minggu 2 kali. Bersama dengan itu, 1 jam, 2 jam itu diimani kesel. Akhirnya kemudian ngantuk. Ya kan, kita lagi ya. Dari ketiga kan ya, kalau suatu saat kemudian kita kelak dihadapkan kepada Allah, padahal penduduk surga adalah penduduk orang-orang yang zuhud, dan penduduk neraka adalah orang-orang ahli dunia. Kira-kira dek pantas ingin di. Kita tidak berbicara orang yang tidak beribadah. Nah, orang beribadah bisa diomong maning lah. Orang yang tidak beribadah sudah tidak dibicarakan lagi, artinya lebih parah. Dia jelas udumung tenggelam, bukan hanya sekedar mabuk dunia, tapi hanyut tenggelam di dunia, dan dia tidak menyangka kalau dirinya tenggelam. Wis kendang hanyut terbawa oleh lautan dunia, ora sadar dheweke ketilem. Nek ditulungi malah kesuh. Ditulungi kesuh karena mereka menyangka dia itu tidak tenggelam. Sing jenengane wong tenggelam melindi sing mabuk dunia apa tenggelam oleh dunia? Pada ya. Itu seperti itu. Lantas menurut Yahya bin Mu'ad, ad-dunya khamru syaitani man sakara minha. Barang siapa yang mabuk karena dunia, barang siapa yang mabuk karena dunia,
fala yafiqu illa fi ngaskaril mautan laziman bainal khasirina. Maka sungguh barang siapa yang mabuk karena dunia, dia tidak sadar, kecuali dia akan tersadar di tengah-tengah barisan orang-orang yang mati dalam keadaan menyesal dan dalam keadaan rugi. Dewek nembe kerasa engkau nek dewek wis nang alam barzah. Begitu berada di alam barzah setelah kematian, kita baru sadar, oh ternyata selama ini aku adalah ahli dunia. Tidak banyak kemudian berbuat untuk amalan akhirat, sehingga kemudian mereka adalah orang yang menyesal, orang yang merugi, dan berandai-andai kepada Allah. Sekiranya kemudian hidupku kembali lagi ke dalam kehidupan dunia, akan berbuat sebaik-baiknya untuk kehidupan akhirat. Kira-kira nek sampean kau nyicipi alam akhirat, kau dibalik na mening misal. Wis Kang, sampean kau nyicipi nang alam barzah, rong dina untuk balik na mening. Kira-kira wong mau begitu wis balik wis pengalaman mengana, jadi ahli zuhud apa ahli dunia? Ya jadi ahli zuhud karena ngerti, ternyata nang kana sing digawang go mati, tidak satu pun terkait masalah perbuatan yang mengarah kepada aplikasi dunia. Rugi nyong nek sandene kayak gile. Dewek siki seakan-akan tidak merasa rugi karena belum berada di liang lahat, belum menempati alam barzah. Dan kita tahu alam barzah adalah alam penyesalan bagi orang-orang yang rugi, bagi orang-orang yang dulu tidak banyak mempersiapkan kehidupan setelah kematian.